Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di peternakan kita. Bersama saya Ahmad Ridho, owner dari Madu Rapasya. Latar belakang saya untuk budaya lebah madu diawali dari tahun 2020 di saat Indonesia lagi pandemi COVID. Diperkenalkan oleh teman satu bidang kerja. eh, Ibu beliau menderita sakit lumayan parah, harus harus perawatan rutin di rumah sakit. Nah, kemudian dari dokter menyarankan untuk konsumsi madu, tapi madu yang benar-benar murni. Nah, setelah itu beliau cerita, kita tertarik dengan khasiat madu, akhirnya coba terjun budidaya madu atau budidaya lebah sendiri. Nah, awal mula kita budidaya lebah sama di tahun 2020 kita mulai itu dengan posisi baru punya satu koloni atau satu log. Nah, jadi dimulai dari satu koloni, kita sambil belajar ilmunya secara otodidak, nonton di YouTube, kemudian kita sowan ke beberapa senior yang sudah terlebih dahulu budidaya. Akhirnya berkembanglah sampai saat ini. Alasan kenapa kita budidaya lebah madu kelulut, memang lebah itu ada dua, ada jenis apis yang bersengat sama jenis trigona pada umumnya dikenalnya, atau di Banjarmasin dikenalnya dengan kelulut. Untuk kelulut sendiri, yang pertama karena secara budidaya alam kita menyediakan banyak jenis kelulut, itu salah satunya. Kemudian proses penanganannya lebih enak karena salah satunya dia tidak menyengat. Jadi apabila ada konsumen yang mau lihat langsung, kita tidak repot-repot menyediakan APD atau segala macam. Usaha kita tadi dimulai dari 2020, berarti ini jalan tahun ke-3, sudah 3 tahun untuk usaha kita. Untuk modal awal, beli satu koloni di awal itu 200.000, lumayan murah karena punya keluarga. Nah, jadi ada keluarga punya koloni tapi sudah tidak terurus, kita beli dengan harga 200.000. Kemudian berlanjut dari beberapa penyertaan modal lainnya, termasuk penyertaan modal bantuan dari pemerintah. Itu alhamdulillah kita dapat 50 juta untuk perkembangan usaha kita. Untuk saat ini jumlah box atau jumlah koloni yang ada di peternakan kita ini ada sekitar 80 koloni. Untuk budidaya lebah ini saya rasa sangat mudah, apalagi di sekitar kita alam sangat mendukung, karena untuk budidaya lebah sendiri sangat bergantung terhadap alam. Alamnya bagus, insya Allah budidaya lebahnya pun akan ikut bagus. Nah, untuk kendala kita adalah di cuaca, karena untuk budidaya lebah kita sendiri di sini mengandalkan pakan yang full nektar, artinya alami dari alam. Jadi sehingga kalau musim hujan ini sangat terkendala karena lebah tidak bisa mencari nektar. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, madu yang di dalam sarang itu akan dikonsumsi oleh lebahnya sendiri. Nah, yang ketiga, di saat mungkin hujannya sudah reda, si lebah sudah bisa keluar bekerja, tapi posisi nektar sudah hilang karena dijatuhi oleh air hujan, sehingga produksinya akan sangat menurun, bahkan bisa membuat koloni itu kabur mencari tempat yang lebih banyak kandungan nektarnya.
Nah, untuk manfaat sendiri dari budidaya lebah ini sangat banyak. Apalagi kalau kita ngomongin pertanian terpadu. Jadi lebah ini adalah penyerbuk alami nomor satu di dunia. Nah, sehingga manfaat sekitar bagi orang yang punya tanaman hortikultura atau tanaman buah-buahan, dia akan sangat terbantu oleh penyerbukan dari lebah sendiri, sehingga tanaman tersebut potensi produksinya akan lebih tinggi. Nah, jadi ini saling ketergantungan antara lebah dengan tanaman-tanaman masyarakat sekitar. Lebahnya dapat nektarnya, kemudian tanaman masyarakat itu dapat penyerbukannya. Nah, untuk budidaya lebah ini sendiri bisa di rumah, di samping-samping rumah, kemudian ini juga bisa ditempatkan seperti di sini di kebun karet atau di tempat-tempat lainnya. Cuman nanti perbandingannya mungkin jumlah koloninya. Biasanya kalau di perumahan sumber nektarnya tidak terlalu banyak, koloni yang ditempatkan pun tidak terlalu banyak. Tapi kalau di alam liar seperti ini, kondisinya nektarnya banyak, sumber pakannya banyak, sehingga koloni yang ditempatkan pun bisa banyak. Nah, kemudian untuk hama dan segala macam tantangannya, yang pertama itu adalah semut. Jadi semut ini sangat-sangat meresahkan bagi pembudidaya lebah, karena di saat satu koloni itu diserang semut, maka dia akan kabur dari sarangnya mencari tempat baru. Nah, ini juga mematahkan hoax yang ada sekarang kalau madu murni itu tidak diurung semut. Nah, itu sudah terbantahkan karena budidaya lebah salah satu hamanya adalah semut. Kemudian ada hama-hama lain yang seperti laba-laba, kemudian ada juga cicak. Nah, kalau dua hama ini dia akan memakan si lebahnya, sehingga kalau setiap hari dimakan, otomatis jumlah koloninya akan semakin menyusut. Nah, koloni semakin menyusut, otomatis madu juga nantinya akan semakin menyusut. Kemudian ada satu lagi hama yang sangat fatal. Nah, kembali di awal dijelaskan, untuk budidaya lebah ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, jadi hama selanjutnya adalah pestisida. Pestisida itu akan membunuh bahkan satu koloni. Jika ada satu yang terpapar pestisida, dia balik ke sarang, otomatis dia nanti akan menyeluruh. Satu koloni itu nanti akan mati. Jadi sehingga kalau budidaya lebah itu dia sangat erat dengan kondisi alam yang sangat alami. Jadi tidak boleh ada pestisida sedikit pun. Untuk pemasaran madu sendiri, alhamdulillah saat ini sangat luas jangkauannya. Kita nasional, alhamdulillah. Jadi kita untuk pemasaran bisa offline juga online. Kita ada sosial media, ada Instagram, kemudian juga ada akun Shopee. Kalau untuk Instagram bisa nanti dilihat di @madu.prapasya. Nah, madu.prapasya, nanti mungkin bisa ditulis di bawah. Kemudian juga kita melayani offline. Kita juga kerjasama dengan beberapa apotik. Ada juga kita kerjasama dengan rumah sakit, kerjasama juga dengan toko oleh-oleh. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan minimarket. Untuk rata-rata penghasilan per bulan dari budidaya lebah ini berkisar dari 1 juta sampai 10 juta rupiah per bulannya. Kita
untuk menjaga kepercayaan dari konsumen terhadap kualitasnya madu kita. Yang pertama biasanya kita tawarkan adalah ikut panen secara langsung konsumen ke peternakan kita. Jadi konsumen nanti bisa ikut panen sendiri, terus kemudian langsung dimasukkan di botol, dikemas, dibawa pulang sendiri. Otomatis konsumen dari awal sampai akhir itu melihat sendiri prosesnya. Jadi tidak akan ada proses pencampuran terhadap madu tersebut. Kemudian juga kita akan memberikan garansi uang kembali 2 kali lipat plus pengeluaran yang lain di saat madu kita memang terbukti mengandung campuran-campuran. Tapi pembuktian terhadap madu ini harus dengan metode yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bukan metode yang selama ini berseliweran di masyarakat, karena ada beberapa metode yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau boleh kita sebutkan itu hoax lah tentang metode uji murni madu. Nah, untuk saat ini yang bisa dipertanggungjawabkan yang pertama tadi, si konsumen datang langsung ke peternakan kita, melihat langsung prosesnya sampai dibawa pulang. Kemudian kita juga bisa uji laboratorium. Uji laboratorium ini mengarah kepada uji mutu madu SNI 8664 kalau nggak salah. Rencana saya ke depannya terkait budidaya lebah ini, yang pertama kita mau masyarakat Indonesia meminum madu murni. Nah, salah satunya mungkin dari produknya kita. Kemudian yang kedua, harapan kita bisa arahnya nanti ekspor ke luar negeri, karena madu Indonesia sangat terkenal kualitasnya. Jadi banyak peminatnya sebenarnya. Kemudian untuk rencana usaha yang lain, kita sangat memimpikan usaha yang sangat terintegrasi satu sama lainnya. Jadi di sini harapan saya di peternakan ini nanti kita akan ada usaha budidaya kambing, yang mana kotorannya nanti bisa dipakai untuk pupuk pakan lebah. Kemudian juga yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kita juga mau coba budidaya cacing. Nah, ini budidaya cacing ini juga sangat luar biasa terhadap lingkungan, karena nanti limbah-limbah makanan, limbah-limbah buah-buahan itu menjadi pakannya dari cacing tersebut. Jadi dia berfungsi sebagai pengurai limbah. Nah, itu juga nanti ditempatkan di bawah-bawah pakan lebah, tanaman vegetasi lebah. Jadi sehingga menyuburkan sendiri tanah yang ada di lebah, bisa menyuburkan tanaman vegetasi lebah. Kemudian juga kita mau budidaya ikan, budidaya bioflok. Nah, jadi nanti hasil dari budidaya itu ikannya sendiri bisa kita jual. Kemudian air dari bioflok itu bisa juga dimanfaatkan kembali menjadi pupuk vegetasi lagi. Nah, jadi harapan kita di sini, di tempat kita ini, menjadi satu integrasi usaha yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian saran atau masukan dari saya untuk teman-teman pemuda milenial lainnya yang mau bergerak usahanya di bidang pertanian, peternakan atau perikanan atau yang lainnya, coba jadi usahanya itu kalau kita boleh bilang kita bercebur dulu. Nah, jadi coba dulu usahanya, jangan cuma berhitung. Nah, kalau cuma berhitung nanti akan takut terhadap kerugian. Nah, jadi seharusnya kita terjun dulu, coba dulu,
sambil nanti ilmunya dilengkapi, tanya sana sini senior yang sudah duluan. Kita akan belajar nanti dari pengalaman. Memang kemungkinan nanti akan ketemu kerugian, tapi dari kerugian itu jangan berhenti untuk tetap berusaha, karena kesuksesan tidak mungkin didapat tanpa ada kerugian. Dari saya Ahmad Ridho, owner dari Madura Fasya, salah satu pembudidaya lebah madu di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.